Jadi kali ini kita akan bahas mengenai beberapa prinsip yang harus diketahui yang kayak ROA, ROE, NIM, efisiensi, NPL, dan juga pada akhirnya ya mana prinsip ini akan terlihat pada akhirnya. BTW, kalian masih ingat nggak apa itu prinsip kinerja? Saya masih ingat Pak, jadi saya akan menjelaskan prinsip penilaian kinerja. Nah, kita akan gunakan metrik yang relevan dengan model bisnis, konsisten antar periode, bandingkan dengan PR, dan sesuaikan dengan risiko. Misalnya ROA yang disesuaikan risiko atau margin yang mempertimbangkan biaya modal. Itu udah benar banget ya, tapi kita akan tambahin lagi nih pada model kali ini. Yang pertama itu mengenai apa itu ROE. ROE itu simpel banget, sih kamu dibagi dengan ekuitas kita. Itu untuk mengetahui apa sih? Itu simpel, untuk mengetahui dan mengukur pengembalian laba kepada yang saham atau dividen misalnya. Juga ada ROA misalnya. Apa itu ROA? ROA itu laba bersih dibagi dengan total aset secara keseluruhan. Untuk apa ini kita hitung? Untuk mengukur efisiensi aset kita, maka sesuatu udah benar bekerja pada akhirnya. Terus juga ada juga yang namanya NIM, ini bukan NIM mahasiswa ya, tapi NIM atau juga pendapatan bunga bersih dari investasi kamu dibagi dengan rata-rata aset produktif. Itu untuk mengukur pada akhirnya ya margin bank kamu apakah telah sesuai pada akhirnya. Terus juga ya mengenai itu semua itu perlu banget dipelajari. Untuk apa? Untuk kita kasih tahu profitability kita tuh kira-kira udah profit atau belum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kualitas aset. Dari mana nggak tahunya? Dari NPL ratio. NPL ratio ini caranya gimana? Simple, total NPL secara keseluruhan dibagi dengan total kredit yang kita punya. Pastikan NPL ratio ini tuh nggak besar. Kalau besar, artinya kita nggak bisa menanggulangi kredit macet. Artinya semua usaha kita itu kemungkinan akan bangkrut itu akan lebih tinggi misalnya. Oh, jadi gitu ya Pak? Betul Bang. Selanjutnya kita perlu banget bahas tentang efisiensi pengeluaran kita. Gimana cara ngetahuinya? Kita harus bagiin pengeluaran operasional kita dengan pemasukan kita secara operasional. Kalau seandainya ini nih nggak sesuai, artinya kita kemungkinan bangkrut. Kita bisa tahu dari sini kita efisien atau enggak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai likuiditas dan juga matriks modal. Pakai tiga analisis. Yang pertama ada LSR. Jadi gimana cara ngitungnya? Pakai bagi semua aset kita yang berkualitas tentunya dengan pengeluaran kita secara keseluruhan atau cash flow outlet. Ini untuk mengetahui apa? Untuk meminimalisirkan dan juga membuat regulasi untuk para pemegang saham kita tentunya. Terus juga ada juga NSFR. Ini untuk untuk mengukur memastikan para investor kita tuh mendapat untung sebesar-besarnya dari kita. Dan juga ada juga SLR atau juga cadangan modal kita untuk menghadapi beberapa bencana ataupun krisis misalnya di kemudian hari. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai scorecards dan juga RAROC. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Bang sering banget pakai analisis ini buat mengetahui matriks kualitatifnya ataupun kuantitatifnya secara keseluruhan. Dari mana? Dari profitabilitasnya misalnya, atau juga resiko kredit, likuiditas, dan juga tata kelola secara keseluruhan. Tadi yang ROA tadi itu adalah risk adjusted return dibagi dengan economic capital secara keseluruhan untuk membantu kita menentukan versi atau juga alokasi dana kita untuk gimana nanti satu tahun ke depannya. Sekarang kita akan coba bandingin nih perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Gimana sih cara analisisnya? Pakai benchmarking namanya. Caranya gimana? Kita bandingkan ROA kita dan NIM kita. Misalnya kita Bank X misalnya dengan perusahaan fintech kayak Akulaku dan lain-lain yang non-bank misalnya. Nanti kita akan lihat tuh gimana profitabilitasnya, tata kelolanya, ROE-nya, dan juga NPL ratio misalnya kalau dia menghadapi kredit macet. Nah, dari situ kita akan mengetahui bahwa bank kita lebih unggul atau misalnya bank dia lebih unggul atau itu lembaga non-bank misalnya. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga penjelasan nanti bisa dipahami lebih lanjut ya oleh kamu. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya hari ini. Oke. Misi Siap, Pak. ya. Iya.